berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Rocky Gerung, teman saya yang juga sebagai guru filsafat di berbagai lembaga pendidikan. Bro Rocky, thank you bisa datang ke acara ini. No Gita. No news is good news. Ya. Bro, gue mau tanya, lo lahir di Manado tahun 59. Iya. Bulan Januari. Lu percaya dengan horoskop nggak? Horoskop itu... Lu Capricorn kan? Karena itu batas antara Capricorn dan Aquarius itu. Iya. Jadi kalau gue ketemu perempuan, gue bilang gue Aquarius. Kalau ketemu lo lagi, bilang gue Capricorn. Itu betul-betul loh, 20 Januari itu. Iya, pas di perbatasan. Perbatasan itu tuh. Oke. Tapi horoskop itu kan udah pernah dikoreksi bahwa sudut paralaks bintang itu sebetulnya kalau kita ukur sekarang dia mungkin deviasi 2-3 derajat. Jadi kalau lu apa misalnya? Gue Virgo. Virgo itu. Tapi gue juga agak-agak di ujung. Iya, Virgo bisa nyebrang ke Virgo Libra. itu September ya. Iya, Libra. Bisa Libra nyebrang itu. ke Libra. Tapi lu Virgo apa Libra tetap lu Gita Geriawan. Lu lahir di Manado, SD di Manado, terus pindah ke Jakarta umur berapa? Gue pindah gue lulus SMA PSKD 1 terus masuk UI itu. Oke. Cuman ya itu masa Ini remaja PSKD yang di Bulungan. Ya. PSKD. Sini yang di depan RCM di Diponegoro. Oke. Oke. SD-nya lulus di mana? Manado. Manado. SMP? Manado. Manado juga. Oke. Terus lu ke UI ngambil political science. Iya, hubungan internasional HI itu. Oke. Itu. Kenapa? Dulu gue suka baca International Herald Tribune itu. Tapi kemudian tertarik karena ada waktu itu konflik Timur Tengah, problem Palestina itu kan. Jadi gue mau pelajari itu dengan anggapan bahwa pengetahuan tentang Timur Tengah itu adalah standar untuk mengerti politik dunia tuh. Pada waktu itu tuh. Okay. Jadi gue baca banyak apa itu Sionisme, apa sebetulnya penyebab apa yang sekarang disebut diaspora atau asal usulnya, apa peran Inggris dalam Balfour Agreement. Declaration. Ini gue masih ingat tuh karena gue 1917. Yes, gitu-gitu. Lo gimana ngelihat situasi di Palestina sekarang atau di Timur Tengah? Ini kan akhir-akhir ini kan terjadi normalisasi kan antara negara-negara Muslim dengan Israel. Yes. Ada pandangan khusus atau? Ada. Gue nggak ikuti intensif lagi, tapi terakhir gue kira itu beberapa negara yang melunak terhadap Israel itu karena kebutuhan senjata supaya bisa dapat senjata dari Amerika, dia terpaksa mesti baik-baik sama Israel kan supaya dapat lampu hijau gitu. Nah itu yang dibaca oleh politik Muslim dunia sebagai pelemahan organisasi politik Islam sebetulnya. Tapi bisa aja berbalik lagi kan. Karena itu kita mesti lihat sebagai gejala diplomatik yang temporal aja. Karena Muslim sebagai global civil society, dia udah ada semacam pakem itu untuk melawan ideologi lain, misalnya kapitalisme atau komunisme itu. Jadi udah terbentuk satu ritme di dalam politik dunia bahwa menjadi Muslim itu sekaligus berupaya menghasilkan alternatif ideologi global gitu. Ini kayak gua ujian skripsi nerangin pada Yuwono Sudarsono. Tapi gue mau balik ke topik ini. Tapi kita balik ke enak juga diingatin soal bener. Ini menarik kalau menurut gua. Tapi
gue mau coba Yap. tarik lu balik ke masa kecil lu. Lu baca Herald Tribune umur berapa tuh? Ya pas SMA awal-awal itu loh. Itu nggak normal, bro. Kan kita mesti baca itu kan itu nggak dijual sekarang, kan dijual Iya. di mana-mana. Itu Betul. adanya di apa namanya itu? Dulu belum ada Peacock. internet. Belum ada internet. Belum ada. Tahun 80-an Karena atau 70-an. kan rumah gue deket Hotel Indonesia kan. Oke. Di Peacock yang di Mandarin. Enggak, Peacock itu Peacock di Hilton. Hilton. Iya, Nah, di coffee shop. Yang di Hotel Indonesia ada apa Gua namanya? nggak tahu. Gua Rama itu. Iya. Bar itu kan. Hah. Nah, itu gue bisa ke situ baca, karena tinggal nyebrang dari gue, tinggal di Jalan Haji Agus Salim itu kan 200 meter ke Hotel Indonesia, nyebrang Tamrin, hanya mau baca itu kan, atau nunggu telefax. Dulu kan masih pakai telefax kan, gitu. Dan gue anggap bahwa lama-lama gue lihat, gue rasa gue udah ngerti itu, karena yang diterangin di kelas hubungan internasional UI yaitu berita-berita juga, ya gue baca sendiri tuh. Gitu lah. Gue nggak tahu banyak orang waktu SMA udah baca Herald Tribune. Gue aja nggak baca. Iya, Kompas bikin rubrik internasional berita-berita, tapi gue lupa tuh kenapa gue ini ada IHT gitu. Dan dengan berupaya untuk pahami itu, tapi dia jadi energi karena akhirnya gue studi itu hubungan internasional, HI. Terus dari situ lu nggak tahu gimana menjelma jadi guru filsafat. Itu gimana tuh transformasinya? Gue masih ambil belajar Departemen Elektro, Fakultas Teknik, terus belajar masuk filsafat itu. Iya. Terus juga gue punya jaket kuning Fakultas Hukum UI. Jadi gue 4 jaket kuning lah di UI. Tapi semua itu sebenarnya nggak gue selesain itu. Karena gue anggap gue udah ngerti gitu. Nah, filsafat juga sebetulnya nggak selesain. Cuman karena beberapa profesor bilang, Rock tuh selesain dong gitu. Dia lobby teman-teman gue yang senior kan. Dibilangin dong si Rock itu selesain. Gue bilang, ya gue pikir deh. Akhirnya 2 minggu sebelum DO, lo kalau nggak selesai dalam 2 minggu, DO tuh. Kata profesor termasuk Tuti Herati itu yang guru gue di situ. Gue bilang, ya. Lama-lama dia telepon lagi, udah oke deh. 4 hari sebelum gue DO selesai itu bareng tuh. Jadi gue speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jürgen Habermas. Wow. Kan kalau udah ada di kepala kan nulis kan tinggal tinggal minta tolong pacar ketikin kocok. Ya kan gue ngetiknya kan 2 jari lama tuh kan. 2 telunjuk. Telunjuk gitu aja. Habis itu ngapain? Habis itu ya udah nggak tahu ngapain. Tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar. Gue bilang oke, gue ngajar aja. Terus ya udah gue ngajar 15 tahun. Dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya, gue mau ngajar aja tuh. Jadi jangan marah kalau gue nggak masuk. Iya gue bilang begitu tuh. Kenapa? Karena ya gue waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu, ada seminar. Jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue bilang begitu supaya fair itu. Karena dia yang butuh gue tuh, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI. UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ. Dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3. Bayangin gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan gue pernah dulu. Iya kan? Gue waktu itu belajar, guru gue tuh emang agak-agak khusus. Dia nggak punya gelar S2, S3. Tapi kalau gue bandingin sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Lewat. Iya. Jadi itu kalau menurut gue hanya formalitas doang. Lu tuh berkegilaan khusus. Iya. Sehingga kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logik kan. Iya. Itu aja. Nah itu gue sering ledek. Itu profesor banyak betul tapi isinya kompresor sebetulnya, angin kan. Ya orang mah refleksnya begitu kok. Dan yang plagiat profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya udah 3-4 kasus plagiat profesor. Iya. Kan itu plagiat profesor kan sama dengan dia mengkorupsi
pikiran orang lain itu lebih gila daripada mengkorupsi APBN gitu. Iya. Iya. Kan dia etik dia kan mesti hasilkan dalil, hasilkan proposisi. Dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku kan, itu nyuri kan. Iya. Dungu itu. Coba gue mau gali lebih dalam. Nah. Gimana supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Iya. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity itu. Iya. Kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Jadi revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin kartun itu. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah ilmu pengetahuan. Filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau gantung Louis XVI di depan